Saudara sekalian, sebelum kita masuk pada sesi yang ke-11 yaitu mengenai panggilan, maka kita mereview ulang sesi yang lalu, yaitu mengenai apakah kita dipilih karena kita percaya seperti cara berpikir kita pada umumnya, ya, cara berpikir yang mudah karena kita percaya, maka kemudian sesudah kita berjalan di dalam kekudusan dan kemudian setia sampai akhir, maka kemudian kita dipilih. Tetapi ternyata dari pembahasan yang lalu bahwa ini adalah konsep yang salah. Memang masuk di akal, tapi bukan itu ternyata yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Dalam sesi yang lalu dari Roma 8 ayat 29 sampai 30, urut-urutannya adalah bahwa kita bisa percaya karena kita sudah dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dan bukan hanya itu, kita yang sudah dipilih dan ditentukan dari semula, kita kemudian dipelihara oleh Allah sampai setia sampai pada akhirnya dimuliakan. Jadi orang yang pilihan Allah ini akan menjadi percaya dan imannya itu adalah dipelihara oleh Allah sampai dia setia sampai akhir. Karena itu misalnya seperti Petrus, sekalipun dia jatuh tetapi imannya tidak gugur karena dipelihara. Yang berbeda dengan Yudas yang oleh kekuatan imannya sendiri Tuhan serahkan kepada keinginan imannya sendiri sehingga dia gugur. Ya. Nah, kita ingat terus urut-urutan keselamatan ini supaya kita bisa mengerti bahwa ini dari Roma 8, 29, 30 bahwa kita pada awalnya dipilih dan ditentukan oleh Allah atau dipredestinasikan oleh Allah untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, dan pada saat kehidupan kita realisasinya dilaksanakan pertama dengan dipanggil sehingga kita percaya, dipanggil, diberikan iman dalam kelahiran kembali sehingga kita bisa percaya dan bertobat, kemudian kita akan dibenarkan dan kemudian akan dijaga di dalam kekudusan, di dalam perjalanan iman sampai akhir hidup, akhirnya kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di kekekalan. Ini urutan keselamatan supaya kita terus fokusnya ke benang merah ini. Ya, sekarang kita bicara mengenai panggilan Allah. Di Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula atau mereka yang ditentukan dari semula itulah mereka yang dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yaitu Kristus. Mereka itu juga dipanggilnya. Ini gambaran dari penginjil Billy Graham yang terkenal yang dipakai Tuhan untuk memanggil orang-orang pilihannya untuk datang dan bertobat, percaya dan masuk ke dalam rencana kekal Allah. Ini adalah kita diskusi mengenai panggilan Allah. Nah, kita lihat lagi review ulang Roma 8 ayat 29 dan 30 bahwa semua orang yang dipilihnya dan ditentukannya dari semula, ya, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka itu juga dipanggilnya, ya. Siapa yang dipanggilnya? Itu mereka itu juga. Mereka itu juga itu siapa? Ya, mereka yang ditentukan dari semula. Jadi semua orang, jadi tidak ada satupun yang orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk dan ditentukan untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, ini tidak satupun, karena semua orang mereka itu juga tidak satupun yang tidak dipanggilnya, dan mereka kemudian nanti akan percaya. Buktinya apa? Karena akan dibenarkan dan kemudian akan dimuliakan. Sehingga ini yang dimaksud semua orang, ya, tidak satu pun yang tertinggal, itu akan dipanggilnya dan mereka akan percaya. Sehingga ini sering disebut ya, ini yang tadi sering disebut sebagai panggilan yang efektif. Artinya panggilan yang pasti direspons dengan percaya. Ya, tentu banyak sekali panggilan-panggilan yang tidak direspons dengan percaya. Pertama mungkin karena itu bukan orang pilihan, sehingga bagaimanapun mendengar firman Tuhan berulang-ulang selama puluhan tahun, dia tidak akan pernah mengerti atau mengalami yang namanya peristiwa gelaran kembali, pertobatan dan keselamatan itu. Jadi mengapa mereka bisa atau pasti percaya? Ya, dikatakan di sini mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya dan mereka itu akan dibenarkan karena mereka akan percaya. Ya. Mengapa mereka pasti percaya? Ya, ya, coba perhatikan di dalam Kisah 13 sampai 8.
Ini adalah peristiwa di mana Paulus berkhotbah mengenai Injil kepada orang-orang Yahudi, ya, di Antioquia, yang kemudian mereka antusias dan ramai-ramai mendengar sesi-sesi Paulus di dalam beberapa kali Sabat. Dikatakan di sini, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Perhatikan, kenapa mereka bisa menjadi percaya? Karena ditentukan Allah untuk hidup kekal. Itulah orang-orang yang sudah dipilih dari awal dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Ya, kita sudah juga diskusikan bahwa tidak seorang pun yang bisa menjadi percaya kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Ya, perhatikan, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya, kalau Allah tidak memberikan iman kepada seseorang, maka seseorang itu tidak dapat percaya kepada Allah, kepada Kristus. Itu nanti saudara bisa baca diskusi Tuhan, diskursus Tuhan dari Yohanes 6 ayat 65 yang mengulangi sebenarnya ayat 44. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kenapa mereka pasti percaya? Karena keselamatan inilah program kekal Allah sehingga tidak dapat gagal. Tadi seperti yang kita diskusikan dalam Roma 8 ayat 29-30 itu, Allah memilih, menentukan dari semula mereka yang akan dijadikannya menjadi gambaran anaknya, dan tidak satu pun dari mereka itu yang gagal. Ya, mereka itu akan dipanggil, akan dibenarkan, dan kemudian akan dimuliakan. Karena program Allah tidak mungkin gagal. Jadi ada beberapa orang mengatakan, oh itu kan program Allah, tapi program Allah kan tergantung manusia. Manusia mau percaya atau tidak. Saudara sekalian, itu cara pandang dunia yang tidak Alkitab, yaitu pandangan yang menyesatkan, karena itu berfokus pada manusia. Nanti sudah saudara mengikuti secara runut semua bahasan mengenai keselamatan ini, saudara akan mengerti bahwa keselamatan itu hanya karya anugerah Allah saja. Itulah yang disebut oleh para reformator kita sebagai sola gratia. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita berikan judul program keselamatan dari Allah tidak mungkin gagal. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan, menegaskan, sehingga kalau saudara sudah membaca ini kemudian saudara mengatakan keselamatan bisa hilang, itu berarti saudara tidak mengerti dan benar keselamatan sejati. Mungkin saudara dibingungkan dengan keselamatan semu atau palsu. Sama seperti Yudas, orang mengatakan, oh Yudas itu kan murid Tuhan, berarti udah lahir baru sudah nih. Tidak. Ya, Yohanes 6 ayat 70 mengatakan bahwa dari awal pun Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas adalah iblis. Jadi banyak sekarang itu orang disesatkan dengan pikiran, oh dia dulu hamba Tuhan yang hebat, kemudian menjadi murtad, jadi mualaf. Oh berarti keselamatan bisa gagal. Tidak. Menurut 1 Yohanes 2 ayat 19, mereka itu tidak pernah mengalami keselamatan sejati. Hanya keselamatan semu, mengaku-ngaku. Ya, kita pun mungkin begitu, kita merasa mengaku aku percaya pada Yesus, tapi kita belum pernah memiliki keselamatan sejati. Maka kita lihat keselamatan sejati, apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini adalah konteksnya mengenai, kalau judulnya adalah Gembala Agung, tapi sebenarnya ini bukan terutama masalah Gembala Agung, tapi masalah gembala dan domba-domba palsu dan domba-domba sejati. Ya, nanti sebutkan nanti ayat-ayat sebelumnya, domba-domba sejati itu akan mengenal Kristus, tapi ada domba-domba palsu yang mereka seolah-olah percaya kepada Allah, tapi mereka tidak termasuk domba-dombanya. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan di sini apa tanda-tanda daripada domba-domba yang sejati. Mari kita lihat. Nah, ini perhatikan kata hubung dan, karena ini akan menghubungkan tanda-tanda daripada domba sejati itu. Ya, ada di sini 3, ada 4 dan, ya, berarti ada 5 hal yang dihubungkan mengenai tanda-tanda domba-domba sejatinya. Yang pertama itu apa? Mereka mendengarkan suaraku, artinya mereka bisa mengenal suara Kristus. Ya, pada saat misalnya berita Injil disampaikan, kemudian mereka di dalam hatinya itu ada mengatakan, kamu itu orang, kamu pulang.
kamu adalah domba yang sesat, kamu pulang. Jadi bisa mendengarkan suara itu. Tetapi orang-orang yang bukan domba-dombanya, bukan, mereka adalah domba-domba palsu, mungkin mereka sudah di gereja sejak lahir juga, tetapi mendengar panggilan Injil, keselamatan dan pertobatan, mereka tidak pernah ada satu gerakan di dalam. Mereka biasa saja. Karena apa? Mereka bukan domba-domba sejati. Tetapi domba-domba sejati akan mendengarkan suara Tuhan di dalam hatinya untuk panggilan pertobatan dan juga untuk kembali, ya. Dan kemudian aku mengenal mereka. Ini sengaja saya buat peta karena ini penting. Kenapa tidak dikatakan dan mereka mengenal aku? Nah, ini lama sekali saya berpikir kenapa Tuhan mengatakan ini, dan ini ternyata ini ada sesuatu yang penting. Karena apa? Banyak orang klaim bahwa dia mengenal Tuhan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka pemimpin-pemimpin Kristen yang mampu melakukan mujizat, mengusir setan, dan juga nubuatan-nubuatan. Itu Matius 7 ayat 21-23. Tetapi Tuhan mengatakan dalam Matius 7 ayat 23 mengatakan, aku tidak mengenalmu, enyahlah kamu hari dari hadapanku. Padahal mereka adalah pemimpin-pemimpin Kristen yang sering rajin bernubuat, mengusir setan, dan juga membuat mujizat-mujizat, ya. Rupanya yang penting adalah bukan kita mengenal dia, kita mengaku mengenal dia, tetapi apakah kita benar-benar dikenal Yesus sebagai dombanya. Itu yang penting, ya. Itu tanda yang kedua, bahwa kita itu dikenal Yesus sebagai domba-dombanya. Dan ketiga, mereka mengikut aku. Jadi orang-orang yang domba-domba sejati ini akan percaya kepada Kristus, ya. Itu dalam Yohanes 6 tadi, bahwa mereka yang dikaruniakan orang-orang pilihan Allah itu dikaruniakan oleh Allah untuk bisa percaya kepadanya. Mereka akan percaya dan mengikut Yesus, ya. Itu tanda ketiga. Tanda keempat adalah aku memberikan hidup kekal. Mereka memiliki hidup kekal. Dan hidup kekal itu di dalam tanda yang kelima, perhatikan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi domba-domba sejati itu pasti dia tidak akan pernah murtad, tidak pernah ini. Karena apa? Yesus sendiri, Allah sendiri yang menjaganya. Perhatikan, dan tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Artinya apa? Kalau ada orang yang lebih hebat daripada Allah, yang bisa mengambil Allah, yang mengambil kita dari tangannya, maka kita bisa kehilangan keselamatan. Tapi tidak ada seorang pun. Nah, ada orang yang berkelit, pihak-pihak Kristen tertentu. Oh iya, tapi kalau kita sendiri mau melompat keluar daripada keselamatan itu kan bisa, kan tergantung kita. Itulah cara berpikir yang sesat. Seolah-olah program daripada Allah itu kita bisa gagalkan. Hebat sekali orang itu. Saya justru curiga orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mengandalkan keselamatannya pada dirinya sendiri. Aku kan selamat kan tergantung aku, karena aku percaya. Memang Allah menyediakan keselamatan, tapi kan tergantung aku, sehingga aku bisa percaya dan aku juga bisa tidak percaya, sehingga keselamatan itu tidak gagal. Kalau begitu tidak, Roma 8 ayat 29-30 itu berarti Anda tidak termasuk di dalam orang-orang yang sudah dipilih itu. Sama seperti orang-orang yang para mualaf yang murtad itu mengaku mereka hebat dulu, mereka murid Yesus, ya mereka pengikut saja banyak, tapi mereka bukan orang domba-domba sejati, domba-domba sejati daripada Allah. Orang-orang pilihan Allah, yaitu domba-domba sejatinya, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi soal nanti kemurtadan itu nanti kita bahas dalam sesi berikutnya. Tetapi secara ringkas di sini bahwa keselamatan sejati adalah keselamatan yang tidak mungkin bisa murtad karena Allah sendiri yang menjaganya, ya. Karena ini merupakan bagian dari program Allah. Orang-orang yang bisa murtad itu adalah orang-orang yang memiliki keselamatan semu. Seolah-olah dia sudah percaya, lalu dia murtad, meninggalkan, seolah-olah keselamatan bisa hilang. Itu salah kaprah, ya. Itu hanya akan membuat mengatakan bahwa Allah itu kasihan, programnya itu tergantung pada manusia, ya. Jangan perhatikan di sini di dalam ayat 28 itu
tidak binasa selama-lamanya itu ada memakai kata pasti, memakai kata afirmatif, baik di dalam bahasa Yunani aslinya maupun di dalam bahasa Inggris itu selalu kalimatnya itu bentuk afirmatif, kepastian, bukan mereka kemungkinan tidak akan binasa selama-lamanya atau kemungkinan besar mereka tidak binasa selama-lamanya. No, tapi pasti, karena ini perkataan dan jaminan daripada Kristus sendiri. Ini adalah perkataan Kristus sendiri yang dikutip oleh Rasul Yohanes. Jadi perhatikan, itu ada 5. Mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikut aku memberikan hidup kekal, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Jadi kita ulangi di sini. Pertama itu tanda-tanda domba sejati. Ini adalah mendengar panggilan Kristus dan kemudian dikenal oleh Kristus. Bukan sekedar mengatakan mereka mengenal Kristus, tapi dia dikenal oleh Kristus. Dan kemudian mereka percaya. Karena apa? Karena Allah memberikan iman kepada mereka untuk percaya, sehingga mereka bisa percaya. Ya, itu yang tadi namanya panggilan efektif tadi. Dan mereka diberikan hidup kekal, dan hidup kekal itu bukan bukan sesuatu yang sementara yang bisa hilang, tidak, dipelihara sampai akhir selamanya. Ya, inilah perkataan-perkataan firman Tuhan Yesus sendiri yang kemudian diulang dan ditegaskan juga oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 29-30 mengenai urut-urutan keselamatan itu. Jadi perhatikan, program keselamatan dari Allah tidak mungkin gagal. Jadi kalau ada orang mengatakan keselamatan bisa hilang, bisa gagal, dia tidak mengerti atau dia memang menyandarkan keselamatannya kepada dirinya sendiri sehingga bisa hilang. Itu adalah keselamatan semu atau palsu, sama seperti Yudas. Nah, jadi kita kembali kepada apa itu panggilan Allah. Mari kita lihat dalam perjanjian lama, karena panggilan Allah ini bukan hanya di dalam perjanjian baru. Jadi orang-orang pilihan Allah itu bukan hanya ada dalam perjanjian baru, tapi mulai sejak manusia ada, ya, mulai dari Adam, kemudian nanti Habel dan seterusnya. Nah, kita lihat beberapa contoh apa itu panggilan Allah, ya. Misalnya kepada Nuh. Ini adalah pertama sekali disebutkan Allah itu berbicara kepada Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Jadi artinya apa? Bahwa Allah sendiri yang memperkenalkan diri, Allah sendiri yang datang kepada Nuh untuk mengatakan sesuatu. Jadi panggilan Allah itu adalah panggilan untuk memperkenalkan diri Allah kepada orang pilihannya, sehingga orang pilihannya itu mengenal dia, percaya kepada dia. Dan bukan hanya itu, ada maksud dari setiap panggilan Allah. Jadi kepada Nuh disebutkan apa? Nah, perhatikan di sini ada, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Ya, jadi apa ini? Setiap panggilan Allah itu selalu memiliki tujuan spesifik bagi orang itu. Bagi Nuh adalah untuk membuat bahtera kayu sebagai jalan Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Begitu juga dengan Abram. Ini yang pertama kali Allah menyatakan diri kepada Abram. Ya, pada saat dia itu Abraham itu tinggal bersama dengan ayahnya Terah, bersama dengan Nahor, adiknya. Mereka itu ada, menurut Yosua 24 ayat 2, mereka itu menyembah Allah lain, yaitu mereka itu saat itu sudah menyembah yang Allah, yang kalau melihat Bible history itu mereka menyembah, orang-orang Babilonia itu menyembah bulan, seperti banyak yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang Arab lainnya. Ya, Allah berfirman pada Abraham, dia menyatakan diri kepada Abraham untuk memperkenalkan dirinya, dan kemudian panggilan itu selalu ada maksud, yaitu pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ya, dan seterusnya. Jadi panggilan Allah itu adalah panggilan untuk memperkenalkan diri Allah sehingga orang pilihannya itu percaya, dan ada tugas yang harus dikerjakan oleh orang percaya tersebut. Kita lanjut. Nah, ini Musa, waktu Musa di padang Midian, kemudian ada pohon terbakar, lalu ada suara di sana. Musa waktu itu dia tidak mengenal siapa itu, tapi Allah
datang dengan memperkenalkan diri. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang Musa tahu adalah nenek-nenek moyangnya ini Abraham, Ishak, dan Yakub, tapi dia tidak tahu Allahnya itu yang mana. Lalu datanglah Allah dan memperkenalkan diri. Allah memperkenalkan diri, itulah panggilannya kepada orang pilihan, memperkenalkan diri sehingga mereka mengenalnya dan percaya kepadanya, dan ada suatu tugas, ya. Walaupun di sini tugasnya adalah Allah telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, tetapi Allah ingin memakai Musa untuk melepaskan umat Israel daripada tangan Fir'aun. Jadi selalu polanya panggilan Allah itu adalah begitu. Allah menyatakan diri, memperkenalkan diri sehingga orang pilihannya mengenal dan percaya, dan kemudian ada tugas yang diberinya. Begitu juga misalnya Yesaya, ya. Saat Yesaya mendapatkan penglihatan mengenai tahta Allah, kemudian dia tersungkur karena ketakutan, lalu Allah berfirman, siapakah yang akan kuutus? Lalu Yesaya tentu sudah tahu bahwa yang dilihat itu adalah Tuhan sendiri dan suaranya sendiri. Maka kemudian dia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Lalu Tuhan mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggapi jangan. Ini aneh tugasnya. Tugas Yesaya adalah untuk pergi memberitakan perintah daripada Tuhan mengenai supaya bukan Tuhan tahu bahwa mereka tidak akan percaya, tetapi tetap harus diberitakan mengenai mengenai peringatan-peringatan Tuhan. Jadi ini adalah prototipe dari pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu bukan hanya ditujukan supaya orang-orang pilihannya kembali dan percaya dan kembali, tetapi juga supaya sebagai sarana untuk memberitakan hukuman Tuhan bagi orang yang tidak percaya, ya. Nah, kemudian ini dalam Perjanjian Baru, Paulus, kita mengerti bagaimana peristiwanya dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang. Lalu tengah jalan ada cahaya terang, kemudian ada suara mengatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu Saulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Maka panggilan itu selalu disertai pertama dengan memperkenalkan diri, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi perhatikan, dalam Perjanjian Baru bukan Allah lagi yang berbicara, karena Allah sudah berbicara melalui anak tunggalnya, yaitu Yesus. Maka panggilan Paulus juga dilakukan dengan memperkenalkan dirinya, sehingga kemudian nanti Paulus akan percaya, dan ada sesuatu yang harus dikerjakan. Apa itu? Apa yang harus kau perbuat? Bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Jadi ada, setiap panggilan Allah bukan hanya panggilan untuk percaya dan bertobat, tetapi ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Nah, kemudian mungkin ini sekitar 11-12 tahun kemudian, kepada Timotius dia menuliskan mengenai apa yang dia lakukan, ya. Pertama, dia menjelaskan mengenai panggilan kudus, ya. Saat dia dipanggil, dia mengerti bahwa panggilan itu bukan karena berdasarkan perbuatan, justru dia adalah musuh daripada Tuhan sendiri. Tapi pada waktu itu dia dipanggil untuk percaya, untuk mengenal dan percaya pada Kristus, justru bukan karena perbuatannya, justru karena anugerah saja, ya. Dan kemudian kita diingatkan bahwa kenapa berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Jadi dia tahu kemudian panggilannya itu adalah sebagai penggenapan daripada pilihan sebelum permulaan zaman yang dulu. Ya, ini contoh panggilan di dalam Perjanjian Baru. Nah, kita masih lihat. Jadi apa sebenarnya tugas yang diberikan oleh Yesus kepada Paulus ini? Ya, nanti dalam Filipi 3 disebutkan bahwa
dia melupakan yang lalu, maksudnya kesalahan-kesalahan dia yang lalu, kemudian hidup dia yang lalu yang glamor tapi menentang Tuhan. Tapi sekarang dia fokus kepada panggilan surgawi. Apakah panggilan surgawi itu? Itu yang disebutkan tadi, tugas yang Tuhan berikan pada saat panggilannya. Nah, ini disebutkan dalam ayat sebelumnya, ya. Apa itu panggilan surgawinya? Itu yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Jadi makanya di sini disebutkan, saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nya itu menunjuk pada ayat ini sebelumnya. Jadi nya itu menunjuk kepada pengenalan akan Dia. Jadi panggilan surgawi itu adalah panggilan untuk mengenal Kristus. Jadi panggilan Paulus dan juga sama dan panggilan kita adalah untuk mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Itulah panggilan Allah itu. Jadi panggilan Allah ini tidak sekedar panggilan pertobatan, tapi juga panggilan untuk mengenal Dia, menjadi serupa dengan Dia, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi apa itu panggilan Allah? Nah, kalau kita bisa simpulkan bahwa panggilan Allah adalah saat Allah memanggil orang-orang pilihannya, ya kalau di Perjanjian Lama bisa langsung atau melalui para nabi Allah. Jadi bisa langsung misalnya seperti pada Nuh, Abraham, Musa, Yesaya dan sebagainya, itu secara langsung. Tetapi juga untuk orang-orang umum bisa melalui para nabi, yaitu memanggil orang untuk bertobat, untuk percaya, untuk mengenal Allah itu. Nah, di Perjanjian Baru selalu melalui pemberitaan Injil, ya. Walaupun banyak cara Allah untuk menyelamatkan orang, misalnya ya, Sadhu Sundar Singh itu melalui mimpi bertemu dengan guru yang agung, tapi kemudian dia akan diarahkan untuk mendengar Injil di dalam satu gereja kecil di sekitar situ. Begitu juga yang lain, pengalaman-pengalaman dari orang-orang lain, misalnya Yusuf Roni dan sebagainya. Mereka mengenal Tuhan dengan melalui penglihatan, tapi selalu diarahkan untuk mengerti Injil, ya. Jadi Allah memanggil orang-orang pilihannya dengan menyatakan dirinya kepada mereka sehingga mereka dapat percaya dan mengenalnya dan dapat melakukan rencananya bagi masing-masing mereka, ya. Rencana Tuhan bagi masing-masing itu ada beda. Jadi kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk percaya dan menjadi umatnya, tapi menjadi umatnya itu ada panggilan masing-masing. Seperti misalnya Nuh, panggilannya adalah untuk membangun bahtera. Abraham, panggilannya adalah untuk menjadi bapak orang percaya. Begitu juga Musa, panggilannya adalah untuk memimpin umat Allah keluar daripada perbudakan dan seterusnya. Anda dan saya juga memiliki pekerjaan yang harus dilakukannya, dan kita harus tahu apa itu pekerjaan yang harus kita lakukan masing-masing. Jadi dalam Efesus 2 ayat 10 ini menarik, itu sudah membicarakan mengenai keselamatan hanya karena anugerah. Maka disebutkan karena kita ini buatan Allah. Kenapa disebutkan karena? Karena di atasnya itu menjelaskan mengenai bahwa kita itu diselamatkan karena anugerah saja. Artinya kita harus diselamatkan karena apa? Karena ada tujuannya, ya. Karena kita ini buatan Allah. Buatan di sini disebutkan poema. Poema itu workmanship atau karya seni, ya. Poema dari poem itu dari situ. Poem itu puisi itu dari situ. Poema itu karya seni. Jadi kita itu merupakan karya seni Allah, ya, ciptakan yang unik, yang beda dengan yang lain. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apakah pekerjaan baik itu? Ya, yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Jadi kita harus tahu apa panggilan kita. Ya, orang-orang pilihan sesudah dipilih menjadi orang Kristen, kalau mereka itu tidak tahu bagiannya di dalam pelayanan dunia ini, pelayanan bukan berarti harus jadi pendeta, harus jadi, tidak. Ada orang yang melayani melalui hartanya, dia tidak ini dia bekerja keras tapi kemudian uangnya itu dipakai untuk membiayai misalnya penginjilan atau membantu orang jemaat yang susah dan seterusnya. Kita harus tahu apa panggilan kita, ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Banyak orang pilihan juga yang sudah dipanggil, sudah percaya, tapi mereka tidak tahu
panggilannya kemana? Maka menjadilah pengangguran rohani. Nanti mereka di surga mereka akan menyesal karena apa? Tidak ada upahnya sama sekali. Istilahnya di sana itu jadi warga biasa lah. Jadi RT pun nggak layak gitu. Ya, jadi kita harus tahu mengenai panggilan Allah ini. Nah, pemberitaan Injil itu juga ada sebagai sarana panggilan dan peringatan Allah. Jadi bukan hanya sarana panggilan untuk orang pilihan, tapi juga peringatan Allah. Jadi ada pertanyaan yang menarik. Mengapa Injil harus diberitakan pada semua orang, bahkan semua makhluk, kata Markus dalam Markus 16:15. Kalau toh tidak semua orang akan percaya, kan sia-sia dong ininya. Kita capek memberitakan apa. Jadi ini konsepnya juga bisa diartikan, oh berarti semua orang itu berpotensi untuk bisa jadi percaya. Oh ya, semua orang itu berpotensi karena semua orang itu kemungkinan ada di antara mereka orang-orang pilihan Allah. Sengaja memang Allah tidak menyatakan siapa orang pilihannya kan, karena itu kita diperintahkan memberitakan kepada semua orang. Kenapa tidak diberitakan kepada orang-orang pilihan saja? Nah ini apa ya, ini satu pertanyaan yang sebenarnya agak bodoh karena kita tidak tahu siapa yang dipilih. C.H. Spurgeon, seorang penginjil yang besar, itu mengatakan kalau gitu kenapa Anda nggak khotbah sama orang pilihan? Maka Spurgeon mengatakan, iya kalau orang-orang pilihan memiliki ekor dan orang-orang bukan pilihan tidak memiliki ekor, saya bisa berkhotbah kepada yang punya ekor saja. Ya itu istilahnya kan, mengerti maksudnya ya? Ya, jadi kita tidak tahu siapa orang pilihan. Jadi kita harus diwajibkan untuk memberitakan kepada semua orang. Nanti kita tahu tujuan pemberitaan Injil yang kedua itu bukan hanya panggilan orang pilihan, tapi juga sebagai peringatan Allah. Nah ini ada peristiwa di mana dalam Kisah Para Rasul 18 itu kita membaca narasi mengenai Paulus di Korintus yang sudah berkhotbah tetapi mendapatkan pertentangan yang kuat sehingga dia seolah-olah merasa putus asa. Lalu Tuhan datang pada malam hari dalam suatu penglihatan kepada Paulus mengatakan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab apa dikatakan, banyak umatku di kota ini. Loh, siapa umatku ini? Mereka adalah orang-orang pilihan yang harus mendengarkan Injil Tuhan. Kenapa mereka harus mendengarkan Injil Tuhan? Karena Injil Kristus mengenai anugerah pengampunan itu adalah sarana untuk memanggil orang-orang pilihannya. Jadi rupanya di kota Korintus ini Allah masih punya banyak umatnya yang belum mendengarkan Injil panggilan daripada Paulus. Jadi jangan gentar, jangan cepat pindah-pindah, kamu tetap sini dulu, beritakan, jangan diam katanya. Nah ini artinya apa? Paulus tidak tahu bahwa di situ, di kota itu banyak orang pilihan. Tapi Tuhan ingatkan, di sini banyak orang pilihan yang belum mendengarkan. Mereka harus mendengarkan. Ya, jadi kita mengerti. Ya, ini perhatikan, umatku itulah orang disebutkan. Walaupun mereka belum percaya, belum mengalami pertobatan, mereka sudah menjadi umat Allah. Ya, karena umat Allah sudah ditentukan sejak kekal. Makanya itu semua perumpamaan Tuhan Yesus itu mengenai domba yang hilang atau anak yang hilang, karena mereka memang domba dia, umat dia, juga anak dia, bukan anak orang lain. Ya, itu artinya umat Allah. Ya, jadi pertama alasan atau jawaban dari ini karena ada umat pilihan Allah di mana-mana, bahkan di setiap suku bangsa. Nah, Matius 28:9 ini menarik karena Injil harus diberitakan kepada setiap bangsa. Bangsa itu sebenarnya terjemahan dari pantata ethne. Jadi itu artinya etnis. Etnis itu bukan misalnya kayak suku Batak, bukan, tapi lebih spesifik lagi, yang memiliki bahasa tersendiri, adat tersendiri. Ya, misalnya Batak, ada Batak Toba, ada Batak Karo dan sebagainya. Ya, dari setiap suku bangsa. Ya, karena harus ada orang-orang yang diselamatkan dari setiap suku bangsa yang harus dipanggil melalui Injil, dan kita tidak tahu siapa yang menjadi umat Allah sebelum mereka percaya.
Jadi tugas kita memberitakan Injil kepada semua orang, karena kita tidak tahu apakah orang ini pilihan atau tidak. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun mungkin pernah memenggal kepala orang Kristen atau menganiaya seperti Paulus, ya kemungkinan dia adalah orang pilihan, ya. Karena itu Injil harus juga diberitakan pada mereka. Nah, yang kedua, kita lihat bahwa pemberitaan Injil itu bukan hanya merupakan sarana panggilan bagi orang yang pilihan, tetapi juga sebagai peringatan Allah. Perhatikan waktu dalam 2 Korintus 2 ayat 15-16, waktu Paulus menjelaskan mengenai Injil, pemberitaan Injil, maka disebutkan di situ, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Coba perhatikan, bau yang harum itu apa? Kami itu ya Paulus. Sebenarnya konteksnya Paulus bersama pemberitaannya, yaitu Injil. Jadi Injil itu, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya itu adalah bau yang harum bagi siapa? Bagi mereka yang diselamatkan, yaitu bagi umat pilihan Allah. Itu pemberitaan Injil itu adalah sebagai sarana untuk panggilan bagi umat yang akan diselamatkan, yaitu orang-orang pilihannya. Tetapi juga adalah bau kematian. Bau kematian bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Jadi pemberitaan Injil itu sama seperti Nuh itu memberitakan mengenai hukuman Tuhan. Kenapa harus diberitakan? Padahal tidak ada satu orang pun yang percaya, karena itu merupakan sarana pemberitaan Injil itu adalah juga sebagai sarana pemberitaan mengenai hukuman Allah. Kalau kalian tidak bertobat, kalian akan mengalami ini. Sama seperti Nuh. Kalau kalian tidak percaya dan ikut dalam bahtera ini, ikut membangun dan ikut dalamnya, maka kalian akan binasa. Saya yakin dia diajak dan diinikan, ya. Itulah tujuan atau pemberitaan ini. Jadi ada dua sisi. Sisi panggilan bagi orang pilihan, peringatan Allah bagi orang yang tidak percaya, ya. Jadi karena Injil juga merupakan sarana peringatan Allah untuk mengingatkan bahwa mereka yang tidak percaya akan binasa. Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus pernah mengatakan pada orang-orang Yahudi, mengatakan bahwa kalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu akan tetap binasa. Jadi pemberitaan Injil juga merupakan sarana peringatan bagi mereka yang akan binasa. Karena itu kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, karena kita tidak tahu mau dia orang pilihan mau tidak, Injil itu tetap harus diberitakan. Ya. Jadi ini Injil sebagai sarana panggilan bagi orang-orang pilihan, tapi juga satu sisi lagi Injil sebagai sarana peringatan bagi yang tidak percaya. Nah, kesimpulan. Pertama, semua orang pilihan Allah pasti akan dipanggil untuk mengenal Dia dan pasti akan percaya kepadanya, ya, karena ini merupakan program Allah sendiri dan Allah akan mengerunikan iman kepadanya untuk percaya, ya. Di dalam perjanjian lama, panggilan Allah bisa dilakukan langsung oleh Allah, misalnya Nuh, Abraham, Musa, dan seterusnya, atau melalui nabi-nabinya. Nanti dalam Ibrani 1 ayat 11 itu. Jadi dalam masa yang lalu, Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya melalui nabi-nabinya, tetapi pada akhir zaman itu, sama masa kita sekarang, Allah menyatakan dirinya melalui anak tunggalnya. Ya. Di dalam perjanjian baru, panggilan Allah dilakukan melalui pemberitaan Injil kepada semua orang. Umat Allah atau kaum pilihan pasti merespon panggilan Injil tersebut. Ini yang disebut panggilan yang efektif, atau sering dalam bahasa Inggris orang menyebutkan effectual calling, ya. Kemudian yang kedua, pemberitaan Injil harus dilakukan kepada semua orang, ya. Tidak hanya sebagian, tapi kepada semua orang, ya. Karena pertama, kita tidak tahu siapa saja orang pilihan Allah yang harus diselamatkan. Orang yang di depan kita sangat menentang, bahkan menganiaya orang Kristen, mungkin dia orang pilihan yang pada suatu saat pasti akan, kalau dia mendengarkan Injil, dia akan percaya. Yang kedua, Injil juga merupakan sarana peringatan atau pengumuman akan penghakiman bagi yang tidak percaya. Ini adalah kesimpulannya dari pembahasan kita mengenai panggilan Allah. Ya, untuk sesi yang berikutnya kita akan berbicara mengenai kelahiran kembali dan iman. Ya,
Karena panggilan itu nanti akan direspon sehingga orang itu bisa percaya dan bertobat, sehingga dia mengalami yang namanya pengalaman real keselamatan itu. Cuman masalahnya itu ada satu kontroversi. Apakah kita kelahiran kembali itu merupakan hadiah daripada kita percaya? Nah, kalau orang-orang berpikir bahwa semuanya itu terpusat pada manusianya, maka dia selalu mengatakan hadiah daripada kelahiran kembali itu hadiah. Jadi karena aku beriman maka aku dilahirkan kembali. Itu banyak teologi yang begitu, itu teologi yang melenceng. Tetapi tidak mungkin kita bisa beriman kalau kita tidak dilahirkan kembali. Nanti di dalam diskusi Tuhan Yesus dengan Nikodemus kita akan diskusikan. Sedangkan untuk melihat kerajaan Allah aja tidak bisa kalau tidak dilahirkan kembali. Melihat itu di situ bisa disebutkan untuk mengerti. Melihat kerajaan Allah, untuk masuk kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali orang tidak ini. Bagaimana orang masuk kerajaan Allah kalau dia tidak percaya? Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak dilahirkan kembali? Jadi tidak mungkin kita bisa beriman kalau kita nggak mengerti kerajaan Allah. Ya, itu ininya. Nanti kita akan diskusikan. Ikuti terus pembahasan ini. Ajak juga teman-teman untuk mengikutinya supaya kita semua mendapatkan satu pandangan yang tegas mengenai hal-hal ini. Tuhan memberkati.